teman-teman, kembali lagi di podcast aku pada malam hari ini. Aku mau sedikit cerita soal beberapa hal yang udah saya tanyakan di Instagram saya ya teman-teman, tepatnya di story saya. Waktu itu saya pernah bertanya ya teman-teman, mungkin tepatnya itu hari kemarin ya, saya bertanya lebih baik menjadi pribadi yang yaitu banyak sekali yang menjawab produktif, sedangkan yang menjawab sibuk hanya 4%. Kalau kita lihat dari 4% itu hanya satu orang yang memilih menjadi orang sibuk. Hanya satu orang ya yang memilih menjadi orang sibuk. Tepat sekali, betul sekali teman-teman. Kalau dilihat dari beberapa hal karakter antara orang sibuk dan produktif, ternyata itu lebih baik jadi orang produktif. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu lebih baik banyak job atau sedikit job. Nah, di sini teman-teman banyak yang menjawab memiliki banyak job. Mungkin karena pada dasarnya manusia bekerja itu membutuhkan sandang, pangan, papan itu penting ya teman-teman. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan, dan papan itu artinya itu tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan ya, kebutuhan inti manusia. Jadi itu tidak bisa kita hindari bahwa itu tuh tetap kebutuhan kita ya teman-teman, itu penting. Jadi kita itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Karakter orang produktif itu memiliki banyak job atau memiliki sedikit job. Nah, setahu saya, yang namanya produktif itu tidak menerima semua job, tetapi dia fokus di salah satu job hingga job itu menghasilkan sesuatu yang besar di kemudian hari. Itu karakter orang produktif. Berarti tepatnya kalau teman-teman pilih menjadi seseorang yang produktif, teman-teman cukup dengan satu job, lalu teman-teman berkembang hingga job itu menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan. Itulah orang produktif. Tetapi kalau misalkan teman-teman milih banyak job, berarti itu teman-teman kategorinya itu sibuk. Di sini juga udah kelihatan ya, banyak job. Banyak job itu orang yang sibuk. Dia, orang yang sibuk itu kalau mau bertindak, mau melakukan sesuatu, dia tuh tanpa berpikir panjang. Ibaratnya, ada tawaran kerja A, B, C, D. Kalau orang sibuk, dia langsung terima, langsung tampung semua, kerjain semua. Pada akhirnya gak ada yang fokus. Kalau orang produktif, ada tawaran A, B, C, D pekerjaan, dia pasti mikir, mana yang harus saya ambil? Itu orang produktif. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, aku tanya 1 penghasilan atau 5-10 penghasilan. Di sini banyak sekali yang jawab 5-10 penghasilan. Tapi memang betul ya, kita sebagai manusia realistis saja ya, kita membutuhkan makan, kita membutuhkan shopping, kita juga membutuhkan hiburan. Itu semua menggunakan cuan atau uang ya teman-teman. Semua menggunakan uang. Jadi di sini banyak sekali yang memilih 5-10 penghasilan, sedangkan yang memilih 1 penghasilan ada 4 orang ya teman-teman. Nah, sekarang saya tanya kembali, 5-10 penghasilan itu dimiliki orang sibuk atau dimiliki orang produktif? Tadi kan udah dibahas. Poin yang kedua itu sebetulnya kalau misalkan teman-teman banyak job, itu karakter orang sibuk. Nah, terus ini kalau misalkan 5-10 penghasilan berarti itu orang yang memiliki banyak job. Dan orang yang memiliki banyak job yaitu orang sibuk. Nah, kalau misalkan teman-teman mau jadi orang yang produktif, berarti teman-teman bukan harus ya, tapi fokus di salah satu pekerjaan, walaupun misalkan penghasilannya sedang. Tapi karena dia produktif orangnya, pada suatu saat nanti penghasilannya akan menjadi sesuatu yang sangat besar ya. Untuk selanjutnya kita mengenali apa sih pengertian produktif itu. Oke, kita lanjut ke pengertian produktif. Pengertian produktif itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu? Oke, kita bahas ya sama-sama. Jadi produktif adalah sebuah cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan sedikit waktu dan sedikit usaha. Ketika kamu mencoba ingin produktif, itu artinya kamu mencoba untuk mencapai tujuan dan bisa meluangkan waktu untuk hal-hal penting lainnya. Jadi orang produktif itu apabila ingin mengerjakan sesuatu, biasanya menyelesaikannya itu dalam waktu sebentar gitu. Itu orang produktif ya. Kamu mungkin membayangkan orang-orang yang produktif adalah orang selalu sibuk setiap harinya. Orang tersebut akan berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya.
Definisi sibuk dan produktif mungkin saling tumpang tindih ya teman-teman. Padahal sibuk dan produktif bukanlah hal yang sama. Ketika kamu sudah menemukan seperti apa produktif itu, maka kamu tidak akan merasa tercekik oleh deadline setiap harinya ya teman-teman. Orang yang produktif bisa mengerjakan sesuatu lebih awal waktu, bukan mengumpulkan pekerjaan ketika 1 jam menuju deadline. Itu orang produktif ya teman-teman. Jadi orang produktif itu biasanya menyelesaikan pekerjaan walaupun belum deadline, menyelesaikan pekerjaannya itu dari jauh-jauh hari. Jadi begitu dikasih tugas langsung dikerjakan, langsung dituntaskan hari itu juga gitu. Jadi gak menunggu nanti deh soalnya deadline-nya juga masih lama. Jadi gak seperti itu, gak menunggu waktu deadline ya teman-teman. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas ya teman-teman. Jadi kali ini kita bahas dulu soal produktif ya. Jadi faktor yang mempengaruhinya adalah apa saja? Nah, jadi menurut Gomez, di dalam buku yang diterbitkan pada tahun 2003, mengatakan bahwa produktivitas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi produktivitas. Jadi untuk yang pertama pengetahuan. Pengetahuan adalah sebuah akumulasi dari hasil pendidikan, baik pendidikan yang diperoleh secara formal dan juga non-formal. Pengetahuan itu bisa memberikan kontribusi pada seseorang untuk memecahkan suatu masalah. Nah, untuk yang kedua, keterampilan. Keterampilan adalah sebuah kemampuan atau sebuah penguasaan dalam bidang tertentu atau bersifat kekaryaan. Dan untuk yang ketiga, kemampuan. Kemampuan merupakan suatu hal yang terbentuk dari beberapa kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Konsep kemampuan merupakan konsep yang luas ya teman-teman. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki merupakan sebuah faktor pembentuk kemampuan ya. Dan untuk yang keempat yaitu sikap. Sikap adalah sebuah pernyataan baik yang menyenangkan orang lain atau tidak menyenangkan bagi objek, individu atau sebuah peristiwa. Sikap yang dimiliki seseorang merupakan sebuah kebiasaan yang sudah terpola dalam diri seseorang. Dan untuk yang kelima yaitu perilaku. Perilaku merupakan sikap dari seseorang dalam menghadapi segala suatu kondisi dan situasi baik di lingkungan masyarakat, alam, dan lainnya. Perilaku manusia ini juga ditentukan oleh kebiasaan yang sudah ditanamkan sejak dulu pada diri seseorang ya teman-teman. Jadi itu sudah merupakan sebuah kebiasaan ya. Jadi untuk pembahasannya dicukupkan sekian dulu karena mungkin video ini sudah terlalu panjang. Pada akhirnya kita cut dulu pembahasannya, kita bahas lagi lain waktu. Mungkin buat teman-teman yang mau request pembahasan apa lagi selanjutnya, boleh silahkan di komen saja ya teman-teman. Oke, dicukupkan sekian ya teman-teman. Terima kasih yang udah tonton video ini sampai akhir dan see you next time.